Hai Hai guys. Jadi guys, ini adalah podcast perdana kita yang berjudul Rumah ke Rumah. Perkenalan dulu dong, gak asik kalau itu kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu. Halo guys, kenalin nama gue Teresa Ikari. Biasanya gue dipanggil Tere. Halo guys, nama gue Victoria Kayla, biasa dipanggil Veka. Halo guys, nama gue Kristabella, biasa dipanggil Bella. Nama saya Juve Gustam, bisa dipanggil Juve. Kalau Juve itu nama kesayangan dari Bu VG, boleh juga dipanggil, boleh Juan, terserah deh mau panggil apa aja. Yoi Ju, lu punya nama yang keren sih dari Walas Kita Tercinta. Yoi. Keren banget guys. Nah, kenapa sih kita bikin podcast perdana ini? Bener-bener kita satu kelas tapi kita baru bisa bikin podcast sekarang nih. Ini bener-bener perdana banget nih. Kita udah deket satu kelas tapi bener-bener kita bisa bikin podcast kayak gini. Sumpah keren banget sih. Terutama kita juga harus terima kasih dulu dong guys terhadap sekolah kita Smakmat Penabur yang bisa provide kita buat bikin podcast kayak gini. Jadi kita bisa punya pengalaman baru buat bikin podcast. Yuk kita masuk ke segmen kita. Pertama, kenapa sih podcast kita namanya Rumah ke Rumah? Jelasin dong, Bel, lu harus jelasin kenapa nih podcast kita namanya Rumah ke Rumah. Nah, jadi gini guys, kita kan sekarang lagi di masa pandemi nih, kita harus di rumah, terus kita nggak boleh keluar. Nah, jadi kita namain Rumah ke Rumah karena kita melaksanakan podcast ini melalui protokol kesehatan dengan cara dari rumah ke rumah. Nah, gitu guys. Jadi Rumah ke Rumah itu kita melaksanakan podcast di rumah dan bisa juga didengar teman-teman semua di rumah kalian masing-masing. Kalian juga bisa dengerin on the go juga sih buat podcast kita. Jadi kenapa itu alasan kita namain Rumah ke Rumah. Jadi kita di sini mau ngomongin apa nih? Jadi kita bakal ngebahas tentang mental health dan kita juga akan membahas tentang self-love. Wah, ngomong-ngomong tentang mental health, kan sekarang ini kita lagi pandemi ya, di rumah. Siapa sih yang nyangka bakal ada pandemi COVID kayak gini? Dari gua sendiri sih, yang biasanya gua ngelakuin aktivitas di luar rumah, gua sekolah, gua ketemu teman-teman gua, bener-bener gua gereja, bangun pagi-pagi, bisa ibadah, ketemu teman-teman gua. Tapi sekarang kita semua ngelakuinnya di rumah, bahkan sampai kayak belajar. Terus kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena kita juga ngelakuinnya di rumah dan sangat ketat banget, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Dan gue ngerasa sih kayak kalau di rumah itu gue jadi jenuh gitu, kayak karena gue nggak bisa ngapa-ngapain, kayak hidup gue tuh berbalik 180 derajat lah ya. Biasanya gue orangnya, gue kan suka keluar gitu, tapi gara-gara pandemi ini gue jadi di rumah. Kalau lu sendiri, Vek, gimana sih lu di rumah ini? Lu merasa ada kejenuhan gak? Iya sama banget, gue juga jenuh banget. Yang biasanya gue tuh bangun tiap pagi semangat ke sekolah, ketemu teman-teman. Sekarang gue tuh bangun kayak bosen gitu, kayak langsung ngeliat laptop sampai siang. Itu kan kayak jenuh banget gak sih? Tapi selama pandemi ini kan udah kayak 1 tahun gitu, lu pernah gak sih kayak misalnya kayak liburan atau lu pulang kampung? Kan udah 1 tahun nih. Gue udah pulang kampung, tapi gue juga menjalankan protokol kesehatan. Gue ke Solo, gue naik mobil, tapi di dalam mobil gue tuh juga ada masker, hand sanitizer. Jadi kalau misalnya gue mau keluar, gue ke rest area untuk sekedar berpergi sebentar, untuk sekedar ke kamar mandi, ke toilet gitu, gue menggunakan protokol kesehatan pastinya, karena itu pasti ketemu banyak orang juga yang melaksanakan mudik. Ngomong-ngomong soal pulang kampung nih, si Juan kan tinggalnya di Dumai, jauh dari kita di Jakarta. Lu gimana Ju selama ini di Dumai? Apakah ada kondisi gimana lu sehat atau lu melaksanakan pandemi ini? Lu merasa gimana Ju? Masalah pandemi sih dalam sekolah-sekolah lagi ini banyak tugas sih. Yang terutama tugas sekolah. Iya pasti kita. Itu mah pusing Gimana, banget Ju? itu kalau tugas sekolah. Apalagi ada hari kejepit noh. Pas selesai hari kejepit tuh ada tugas tuh. Nah, itu paling susah tuh. Antara semua sekolah atau liburan. Nah, di situ susahnya. Iya, bener sih. Gue juga merasakan hal yang sama lu. Tapi lu gimana selama di rumah, kondisi mental lu? Misalnya apakah lu baik-baik aja atau lu mau berbagi sedikit cerita kepada kita nih sama pendengar di sini? Kondisi mental health sih, gue sih biasa-biasa aja. Tapi gak ada insecure kalau ngeliat kawan-kawan udah urusan, gak ada insecure sih. Oh iya, betul sih Ju. Karena gue juga ngerasain tuh gimana orang-orang bilang ke gue kayak, oh lu gendutan sih selama di rumah ya.
selama di rumah ini? Kalau misalnya lu Bel, gimana Bel lu selama di rumah ini? Kan lu sekarang buka bisnis baru nih. Nah, lu merasakan gimana nih kondisi lu selama pandemi? Jujur sih kalau misalnya pandemi ini kayak sumpah bosan banget. Sebelumnya kayak gue tuh sering jualan makaroni di sekolah, terus akhir-akhir itu tiba-tiba stop gitu, bener-bener stop doang. Terus gue kayak mikir, ini mau ngapain ya? Tiap hari kayak gini-gini doang. Terus akhirnya gue kayak mikir masih September gitu. Suatu hari gue kayak bangun tiba-tiba gue mau buat kue. Terus tiba-tiba gue buat kue. Terus ya udah dong gue buat kue, ternyata kue itu enak. Terus gue tanya ke keluarga gue, oh gimana? Akhirnya gue buka deh jualan kue sama brownies gitu. Sekarang sih kayak gara-gara baru mulai ya masih dikit-dikit lah. Tapi harus dijalanin terus guys. Ya, betul. Sama itu Bel, gue juga mau nanya, kan ini lu bilang lu jalanin pelan-pelan gitu. Apakah ada hal-hal yang mengganggu kondisi lu saat ini? Maksudnya kayak ups and down selama bisnis lu ini terhadap kondisi lu sekarang itu, lu ada merasakan gimana? Tentu aja nih guys, kayak sekarang kan banyak banget kalau pas pandemi semua jualan makanan, jualan masker, jualan kosmetik. Intinya semua orang tuh berusaha untuk berjuang buat ngadepin pandemi ini. Nah jadi tentu aja tuh banyak banget saingannya. Terus misalnya kita sering juga lihat kompetitor lain nih, misalnya orang-orang kok bisa ya jualan mereka banyak banget, kok bisa ya artis-artis endorse dari dia itu banyak banget. Nah kita itu pasti mikir kayak, kok gue gini-gini aja ya, kok ini gak berkembang ya. Padahal itu kan kayak pada suatu nanti ada kesempatan buat kita sendiri gitu, gimana nanti bisa proses yang telah kita mulai itu bisa membawa ke kesuksesan kita nantinya. Betul sih Bel, gue juga merasakan gimana lu menghadapi bisnis baru lu, terus lu ngejalaninnya dengan pelan-pelan. Tapi gue percaya sih Bel, di umur lu sekarang yang 16 tahun lu bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Nah, gue juga mau nanya nih ke temen gue yang satu lagi, si Victoria nih, dia juga menjalankan bisnis. Apakah lu merasa terganggu terhadap kesehatan mental lo, atau lu merasa kayak gue bersyukur banget, puji Tuhan gue bisa mendapatkan hasil dari bisnis ini dengan income yang baik gitu? Lu gimana? Kalau gue pribadi, gue tuh sebenarnya bersyukur banget sih. Maksudnya kayak di kondisi saat ini itu tuh kan banyak banget ya yang nggak dapat kerja gitu-gitu. Maksudnya income-nya juga berkurang. Tapi kalau saat ini gue bersyukur, cuma kalau dalam kondisi mental itu sebenarnya lumayan terganggu ya buat gue ya. Jadi ada maksudnya kayak di masa yang dimana gue itu bisa kayak hampir setiap hari itu tuh kayak nangis, kok jualannya kayak gini-gini aja, kayak gue bisa stres. Gue tuh kayak suka kayak misalnya kayak jealous gitu loh, kayak melihat temen kok bisa sih laku kayak gitu. Sebenarnya kalau dengan bisnis ini menurut gue emang mental gue sih lumayan terganggu sih. Tapi ya kalau misalnya sekarang ini gue sih udah kayak memulihkan gitu loh, udah dipulihkan dengan hasil-hasil udah gue dapet. Iya, Fek, benar-benar. Gue juga bisa tahu sih gimana ngerasain dimana kita jualan di masa pandemi ini. Pasti kita merasakan hal ups and down-nya pasti sih. Buat Juan nih, gue juga pengen nanya, kan kita sebagai pelajar nih, lu bilang buat hari kejepit tugasnya banyak gitu. Lu apakah ada merasa gimana gitu, atau lu merasa capek atau pusing terhadap pelajaran di sekolah ini? Lu gimana juga? Buat gue sih pusing sih pertama, karena tugas banyak, itu yang pertama. Terus ya hari kejepit juga banyak ditonton ini juga sih banyak sih hari kejepit. Ya mau dibilang juga sih pusing, kalau capek juga, gara-gara kan kita bangun pagi nih langsung hadapi laptop. Ya hadapi laptopnya ya berjam-jam, nggak istirahat juga ada, tapi gimana ya, kita berjam-jam juga sih di hadapin laptop. Iya, capek, betul. Lu pernah nggak sih Ju, lu bilang kan lu capek, lu pusing, lu pernah nggak sih lu ngerasain kayak lu tuh insecure, lu tuh iri sama temen lu yang bisa dengan baik menjaga kondisi mental dia dalam mengerjakan tugas sekolah secara kayak gimana ya, maksudnya mereka tuh tetap enjoy aja, kayak gue enak nih gue sekolah di rumah,
jadi gue bisa menjalankan tugas gue dengan baik, semuanya kelar gitu. Lu tuh pernah merasa insecure gak sih? Atau lu ada hal insecure yang lain selama lu menjalani hari-hari di rumah ini? Kalau gue sendiri sih gak ada insecure sih, enjoy the pride aja sih. Kalau gue enjoy aja. Good. Lu nggak ada hal-hal lain yang mengganggu dari dalam diri lu gitu? Ada sih sedikit, kayak kawan-kawan gue udah pada main basket kan, udah pada jago-jago. Selama ini kan gue di rumah terus, nggak pernah nyentuh bola basket, nggak pernah latihan lagi. Kawan-kawan gue kan udah kayak ada yang panggil lah, timnas, popnas, semuanya pokoknya udah kepanggil. Ada juga kawan gue yang masuk ke OP gara-gara dilatih terus. Ya rasa iri juga ada sih buat pengen masuk kayak gitu. Ya mau gimana, kan selama pandemik juga nggak bisa kemana-mana, harus ikutin protokol kesehatan semua kemana. Ya begitulah ceritanya. Iya sih Jo, gue juga ngerasain sih bagaimana lu bisa, karena gue juga ngeliat lu tuh sebagai cowok tuh lu tuh keren gitu dan bisa main basket kayak cowok anak basket tuh keren gitu Jo. Tapi gue juga bisa tahu sih gimana rasanya lu sedih karena ada teman-teman lu yang bisa ikut timnas segala macam. Gue yakin lu pasti mau gitu. Tapi dengan lu melihat hal-hal tersebut, gimana sih Jo cara lu ngatasin biar lu tuh nggak jadi orang yang iri, nggak jadi orang yang insecure terhadap temen-temen gue yang lebih jago dari gue, padahal gue juga gue mampu bisa main basket gitu. Lu ada nggak sih cara ngatasin terhadap insecure lu gitu? Kalau gue sendiri sih untuk berusaha tetap berpikir positif sih. Jadi mungkin gue kan di Indonesia ini kan belum kayak di luar negeri, di NBA. Pemain kan udah digaji kayak dolar. Tapi kalau di Indonesia kan masih kecil gajinya, ya paling banter lah 10 juta buat pemain. Itu pemain IBL. Itu kalau lu jadi role playernya yang pertama. Kalau gue sih berpikir positif aja. Kalau gue di pandemi ini kan gue bisa banyak belajar tentang kayak bisnis atau apa, atau kayak sekarang orang rame-rame sekarang main kripto nih. Oh iya, betul. Nah, sekarang gue bisa belajar dari itu. Jadi kayak gue bisa kaya tanpa ngelakuinnya kayak pengen jadi anak timnas gitu, role player jadi pemain BL. Oh iya, jadi lu mengambil hal-hal positif lain ya, gitu. mengambil hal positif. Terus gue kayak berhenti menyalahkan diri gue sendiri gitu loh, kayak kenapa sih ini Ju? Kok lu begini terus sih? Kayak lu kata-katain diri lu cupu sendiri gitu. Iya. Jadi kayak dengan lu main kripto, jadi lu bisa mengambil hal-hal positif lain buat lu menghindarin insecure lu dalam bermain basket. Nah iya, buat gue gitu. Cara gue kayak ambil positifnya dari itulah. Iya, sumpah keren. Gue setuju dengan lu mengambil hal-hal positif lain, kegiatan positif lain. Contohnya yang tadi lu main kripto, belajar buat kripto, Bitcoin gitu kan Ju, maksudnya Bitcoin kan kripto itu. Ya, jadi tuh kayak mengambil hal-hal positif lain karena memang main Bitcoin, kripto ini lagi nge-trend saat ini. Jadi kayak dengan gue denger lu belajar kayak gini, gue turut happy gitu Jo, karena kayak lu bisa mengatasi insecure lu. Nah, Ter, dari tadi nih lu udah ngomong panjang lebar. Nah, kita kan udah dengerin doang nih. Nah, sekarang kita dengerin dong pendapat Teren tentang bagaimana sih cara lu selama pandemi itu mengatasi insecure lu, mental health lu, biar baik-baik aja tuh gimana sih? Jujur kalau gue sendiri sih gue belum bisa mengatasi insecure diri gue, karena gue tuh selalu merasa gue tuh gak secantik yang lain. Ini jangan dicontoh ya buat kalian yang denger sekarang, jangan contoh kayak gue. Tapi sekarang gue juga lagi belajar buat kayak gue self love terhadap diri gue sendiri gitu, karena orang-orang di sekeliling gue itu sudah support gue dan gue tuh harus bisa self love gitu. Tapi gue memang saat ini belum bisa untuk melakukan self love gitu. Kayak ini sebenarnya jangan dicontoh sih guys, tapi gue juga berusaha buat meyakinkan kalau misalnya gue itu bisa gitu deh, melebihi apa yang orang lain yang gue pikirin gitu loh. Kayak gimana ya, maksudnya kayak gue merasa tuh orang-orang tuh kayak jauh lebih bisa dari gue dan gue tuh gak bisa gitu. Jadi itu tuh hal-hal buruk yang selalu menghalangi gue saat ini. Menurut tuh gimana ya gue juga belum terlalu bisa gitu. Kalau menurut gue sih kita sebenarnya tuh kalau ngatasin kayak self love gitu ya, kita bisa mengambil kayak
sisi positif apa sih yang kita punya gitu loh, kayak kelebihan apa sih yang kita punya. Jangan kayak fokus kepada minusnya doang, tapi kita juga harus fokus pada kelebihan yang kita punya. Mungkin kalau misalnya gue pribadi, gue emang kayak insecure fisik gue gitu loh, tapi kayak gue bisa melihat kelebihan gue yang lain kayak gitu. Ya menurut gue sih kayak gitu sih. Iya, betul. Kalau lu sendiri Bel, cara lu ngatasin insecure lu? Kalau gue sih kayak tiap hari ya udah pikir positif aja kan. Tuhan itu juga udah ngasih jalan kita masing-masing, jadi ya ikutin aja jalannya, jangan mikirin hal-hal yang aneh, terus jangan mikirin buat kenapa ya gue gak nyerah aja, kenapa ya gue harus lakuin ini terus. Kalian itu udah kayak kalian udah mulai, ya udah jalanin aja, jangan tiba-tiba kalian stop. Kan soalnya banyak pengorbanan yang sebelumnya kalian udah utarakan kepada hasil yang kalian telah capai sekarang. Walaupun dikit-dikit tapi gak apa-apa kok, ada progres. Benar sih guys, benar. Jadi dengan gue bisa ngobrol dengan kalian semua di sini, meskipun kita satu kelas, tapi dengan adanya podcast ini, jadi kita bisa berbagi pengalaman kita masing-masing selama pandemi ini. Dengan gue dengar kalian ngomong di sini dan kalian bisa support gue, kalian bisa menginspirasi gue, jadi gue percaya gue bisa bahwa gue tuh juga mampu, gue tuh juga bisa gitu. Dan jangan terlalu memikirkan kalau orang lain itu lebih dari gue. Gitu sih guys. Jadi untuk penutupan podcast kita hari ini, sekian guys. Gimana nih guys? Kita juga ada satu kata untuk teman-teman semua di sini, pendengar semua di sini, apa yang kalian bisa dapat dari dengerin podcast kita hari ini, yaitu kita harus mencintai diri sendiri, terus kita harus juga terus berpikir positif bahwa kita itu mampu kayak orang lain. Kayak gue sering mikir kenapa sih orang lain bisa tapi gue nggak bisa, pasti gue bisa pada waktunya gitu. Kalau dari sini poin yang bisa kita ambil juga, kita juga harus bersyukur sama hal-hal kecil yang di sekitar kita. Jangan berfokus pada minusnya aja, tapi kita juga ya bersyukur lah. Ya, Masih dikasih kesehatan di masa pandemi ini. Iya guys. kalau dari gue sih yang terutama dari podcast ini juga pelajaran kita ambil tuh ya jadi diri lu diri sendiri aja, nggak usah kayak bandingin diri lu dengan diri kawan lu yang satunya lagi, karena rezeki punya rezeki masing-masing juga sih. Iya, betul. Kalau misalnya kalian merasa kayak kalian belum mampu, kalian harus cari hal-hal positif yang bisa kalian lakukan untuk menemukan jati diri kalian. Jadi gitu guys, sekian dari podcast Rumah ke Rumah pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan. Bye! Bye.